Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam, warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum perkuliahan dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing dimulai. Selesai. Di pertemuan pertama kali ini kita akan membahas mengenai manajemen operasi, bagaimana pengorganisasian untuk memproduksi barang dan jasa, bagaimana manajemen operasional penting bagi sebuah organisasi, apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab seorang manajer operasional. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja perkuliahan malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan Ibu Yuniar malam hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kepada Ibu Yuniar, saya persilahkan. Oke, terima kasih. Suara saya bisa terdengar ya ini semuanya? Jelas, Bu. Aman ya? Oke, senang sekali. Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Malam, Bu. Malam, Bu Oke, Yuniar. selamat malam. Senang sekali ini 39 ya anggotanya dari teman-teman seluruh pelosok Indonesia Raya ini kayaknya ya. Ya, mungkin nanti di sesi ini kita bisa eh, berbagi ya dari nanti Anda dari apa namanya dari bidang ilmu semuanya mudah-mudahan bisa jadi apa ya tambahan pengetahuan kita saling sharing ini di sini. Tapi sebelumnya saya pengen kenalan nih teman-teman semua untuk apa? Saya lihat coba ya untuk absennya sama lihat penampakannya ya. Untuk yang Amarachi yang mana ya? Amarachi ini bapak atau ibu? Ibu itu, Bu. Oh, ibu ini ya. Yang mana ya? On off cam kayaknya ya. Off cam. Biasanya on cam ini Ibu Amaraci, Bu. Mm-mm. Oke Mungkin deh. masih di jalan. Iya. Terus ada Ibu Ana. Ibu Ana Irlani. Nggak ada juga ya. Nggak apa-apa ya, saya satu-satu pengen tahu sih. Iya, tidak apa-apa, Bu. Kemudian Ibu Anggi. Ibu Anggi. Nggak ada ya. Dua, tiga ini yang datang. Eh, Bapak Anom. Anom atau Ibu ya? Anom Kuswara. Bapak, Bu. Bapak Saya, ya? saya di Oh tadi iya, oke ya Bapak. Bapak ini di posisi di mana nih Pak Anom? di Jakarta, Oh di Jakarta Jakarta. Barat. Oke. Salam kenal Pak Anom. Ya, sama-sama Ibu Dina. Untuk Ibu Antik Susanti, Selamat malam, Bu. selamat malam. Salam kenal nih. Ibu Antik Mohon posisi maaf di masih mana? di kantor ya, Bu. Oh iya, nggak apa-apa. Ibu Antik posisi di mana nih Bu? Di Jakarta Barat, Bu. Oh di Jakarta. Oke. Ibu Aulia, Aula, sorry. Ibu Aula, yang mana nggak ada ya? Kemudian Ibu Bella. Ibu Bella izin, Bu. Oh izin ya. Ibu Cantika. Ibu Cantika. Nggak ada juga ya. Bapak Dani. Udah kayaknya tadi Bapak Dani nih. Oh iya ini. Malam Bu Yuniar, selamat malam. Malam Pak Danis. Posisi di mana Pak Dani? Jakarta Saya juga? di Jakarta Bu. Oh iya, Pak Dani. Salam kenal Pak Dani. Ya Bu, sama-sama Bu, salam kenal. Ibu Debi. Ibu Debi nggak ada ya. Oke. Ibu Dinda. Yang mana nih Ibu Dinda? Nggak ada ya. Oke deh. Ibu Diva. Iya, Ibu. Salam kenal, Ibu. Yang mana nih? Oh, iya nih. Ibu Diva di mana nih Bu? Di Malang, Ibu. Malang ya. Oke. Yang Farah, Ibu Farah Anissa, nggak ada ya.
Ibu Verlita Bongkolu. Verlita Bongkolu. Nggak ada. Ibu Fitriani Dapa ada tadi kayaknya ya. Ya, selamat malam, Bu. Selamat malam. Di mana nih, Iya, Bu? ada di Jakarta Timur, Bu. Jakarta juga. Banyak Jakarta. Terus Bapak ini ya, Bapak Gangsar di Pangestu. Nggak ada kayaknya ini. Ibu Hafifah. Iya, Ibu. Hmm, Selamat malam. Bu Hafifah posisi di mana nih, Bu? Di Banyuwangi. Oh, di Banyuwangi. Selamat kenal, Bu. Iya, Ibu. Hendrika Cindi itu ibu ya ini, ibu ya, Ibu Hendrika. Gak ada ya? Selamat malam, Bu. Oh, selamat. Oke, Ibu Hendrika ada posisi di mana, Bu? Jakarta juga? Saat ini di Batu, Bu. Oh, di Batu nih. Oke. Bapak Iqbar Septiawan. Izin juga, Bu. Oh, izin ya. Kemudian, nah ini Bapak Kalistus. Kayaknya kenal sih. Saya kenal ini kayaknya. Sudah pernah ketemu sebelumnya. Oh Izin, iya, iya. izin juga ya? Enggak. Datang enggak, Tahu. Mak? Enggak datang ya, Tangkap Mak? sih. Heeh. Bapak Karisma. Enggak ada juga. Bapak Kiki Swandi. Kiki atau Ibu ya ini ya? Bapak, Bu. Oh, Had- Bapak. Hadir Ibu. Oh Hadir Bu. iya, Bapak. Posisi di Ya, mana salam nih, Pak? kenal Bu. Salam Aku di kenal. Jakarta Jakarta. Ibu. Oh, Jakarta lagi ya. Iya, dari tim Mentari Ibu Yuniar. Oke, iya, Pak. Ya, salam kenal Ibu. Bisa Salam nyanyi deh, Bu. kenal. Iya? Bisa nyanyi. Oh, bisa. Oh, nanti setelah akhir ini nyanyi ya. Kayak Ical bisa aja. Iya. Kemudian Pak Mahfud. Ada, Pak Mahfud. Ada hadir Bu. Maaf Iya. Bu, off kamera Bu. Soalnya di Oh, lagi iya. perjalanan Heeh. ke Jakarta juga lokasi nih, Bu. Pak. Jakarta juga. Di Banjarmasin Bu. Oh, di Banjar nih. Tempat kerja di Banjarmasin Bu. Oh, gitu ya. Berarti sama dengan Bu Wiji tadi itu ya. Ya. Sama-sama Kalimantan. Terus ini siapa Maja, Bapak Maja ya, Bapak ini nggak ada, nggak ada. Kemudian Bapak Muhammad Yohan nggak ada. Bapak Muhammad Angga Maulana nggak ada nih ya, Mas Aldi ya, Pak Angga nggak ada Belum nih, belum join, Bu. belum join. Iya. Bu Nabila, Ibu Nabila Amani, yang mana Selamat nih? malam, Bu. Selamat malam. Ibu Nabila posisi di mana ini Bu? Di Trenggalek. Oh, di Trenggalek. Oke, salam kenal Bu. Salam kenal, Bu. Bapak Reza Setiawan. Hadir Bu, Oh iya, ya, oh iya ini yang tadi ya. ya. Jakarta juga ya Pak ya. Saya di Tenggarong Bu, Kalimantan Oh, Timur. oh iya yang Tenggarong tadi ya. Salam kenal Pak Reza. Salam kenal kembali Bu. Bapak Bapak atau Ibu ya, Rizky Angela, Ibu kayaknya ya. Ya, Oh Bu. iya, oke, selamat malam. Ya, mohon maaf. Heeh. Gimana? Pulsa saya masih di kantor, Bu. Apanya? Gimana? Iya, Bu Ya, Rizky. Bu. Ini Oh saya putus-putus. Oh iya, ya oke suaranya nggak putus-putus ya, Bu Rizky ya. Kemudian ini ada lagi Ibu, namanya. saya Santika Dewanti hadir ya, Bu. Mohon maaf tadi sinyalnya terputus-putus karena masih sambil di jalan. Oh gitu ya, oke. Kemudian ada lagi ini hampir mirip nih namanya Ibu Rizky Esi, Rizky Esi. Nggak ada. Hadir, Bu, Oh saya. iya. Oh Ada, iya. Bu. Oh iya 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 iya. Posisi di mana ini, Ibu? Saya Ibu di Esi Malang. di Malang ya. Iya. Oke, Bu, salam tadi kenal. yang Gangsar
eh, Mas Gangsarnya WA saya katanya sebentar lagi online katanya masih ada kerjaan. Oh iya, oke. Ya, Bu, tadi yang atas nama anak Irlani hadir ya, Bu? Eh, yang siapa namanya? Ana, Bu. Ana. Oh iya, sudah oke. Terus saya lanjut ya. Pengen kenalan nih sama Ibu Rizkuna. Mana? Nggak ada ya? Halo Ibu, selamat malam. Selamat malam. Oh ini nggak off cam ya. Posisi di mana ini Bu? Di Bu Kediri, Rizkuna. Bu. Oh di Kediri. Wah sampai sana ya. Maaf, Bu, nggak bisa off-cam soalnya Oke. sinyalnya sulit. Oke, nggak apa-apa. Kemudian Bu Siti Ernawati. Hadir, Bu. Mm-mm. Malam. Jakarta nih ya. Iya, di Jakarta, Bu. Oke, salam kenal. Iya, Bu. Ibu Siti Fatimatus Zahra. Bu, hadir Bu, Oke, posisi di Jakarta juga ya, Bu. di Malang saya Bu. Oh, di Malang. Ya, salam kenal Bu. Kemudian salam kenal. Ibu Sulfiani. Hadir Bu Yuniar Posisi di mana nih? di Jakarta. Tangerang Selatan Bu. Oh, di Malang ya. Di Tangerang Bu, Oh, Tangerang. Tangerang Selatan. Tangerang Selatan. Oke, salam kenal. Ya, salam kenal Bu Yuniar. Kemudian Ibu Tiwi. Yang mana nih Ibu Tiwi? Gak ada ya. Oke, lewat ya. Lagi ini Bu Tusmiani. Bu Tusmiani. Nggak ada. Kemudian Ibu Via Putri. Nggak ada juga ya. Nggak ada. Ibu Widya. Widya Priska Andayani. Nggak ada. Ibu Wiji nih tadi yang nomor 1 ya. Hadir Bu. Oke. Oke, jadi ini saya pengen tahu cuman ini ya, Pak. Pertanyaan, baik untuk pertemuan hari ini kayaknya agak apa namanya, nggak berat-berat ya, masih kenalan. Tapi sebelumnya saya ingin memberikan apa gambaran kayak RPS ya, jadi kayak eh, kontrak kuliah. Sebentar, coba saya izin share ya. Sudah bisa dilihat ya? Sudah, Bu. Sudah Bu. Terlihat Bu. Oke, teman-teman, ini semua untuk mata kuliah kita ini manajemen operasional ya, sebobotnya 3 SKS. Kemudian materi-materi nanti yang saya berikan ini ada karena ada 7 pertemuan, 8 itu UAS ya. Jadi untuk yang pertama kita belajar di konsep dasar manajemen operasional. Kemudian yang kedua itu kita belajar di SDM, produktivitas dan SDM. Kemudian nanti forecasting, kemudian desain capacity, desain lokasi, kemudian desain layout sama pengendalian persediaan. Nah, nanti ini untuk metode pembelajaran kita gunakan SCL ya, Student Center Learning. Nanti metode yang digunakan biasa ceramah, kemudian ada discuss nanti ya, kemudian ada penugasan-penugasan, kemudian nanti untuk ini yang penting nih, evaluasi ya. Jadi untuk penilaian yang ada di UAS, nanti untuk presensi itu saya kasih bobot 25%. Nah, cuman nanti nilai maksimalnya itu 85 ya, Bapak Ibu ya. Jadi nanti untuk indikatornya kan masuk itu 7 kali pertemuan. Jadi yang 8 tidak saya hitung di sini, ini maksimalnya 85. Kemudian untuk tugas, ini bobotnya 35%. Ya, ini pun maksimal nilainya 85. Indikatornya nanti adalah pada saat penugasan itu insya Allah pasti saya memberi waktu 1 minggu ya. Nah ini saya harapkan nanti tepat waktu ya semuanya ya Bapak Ibu. Kemudian untuk yang UAS
itu bobotnya 40% nanti. Nilai maksimalnya itu pun juga 85. Nah, untuk rentang nilai ini 85 itu sudah masuk di kategori A. Kemudian amin dan sebagainya nanti saya kirim ini ya untuk kontrak kuliahnya. Kemudian nanti untuk tata tertib di perkuliahan perlu saya jelaskan ya di sini ya. Nah, ini diharapkan nanti jangan sampai terlambat lebih dari 15 menit. Jadi sudah join di Zoom itu eh, jam berapa kita mulai? 18.30 ya paling tidak jam 18.45 itu paling lambat gitu ya. Saya harapkan biar nanti nggak kemalaman. Terus kemudian kalau misalnya nanti nggak hadir, nanti bisa info ke Mas Ical ya, kayaknya ya Mas Ical ya. Iya, Bu. Oke. Kemudian untuk tugas-tugasnya saya kasih waktu untuk 1 minggu nanti teman-teman bisa spare waktunya ya. Jadi bisa atur bukan sehari 2 hari. Saya harapkan seminggu sudah dikumpulkan. Kemudian eh, referensi. Buku referensi yang saya pakai ini paling banyak di Heiser J. Renderberry. Kemudian ada buku di Kumalaningrum sama ini buku pendukungnya Irmayanti. Gitu ya, kira-kira teman-teman untuk yang apa namanya kontrak kuliahnya. Mungkin dari situ eh, apa misalnya ada yang ingin ditanyakan gitu sebelum kita mulai? Halo Bu Yuniar, Ya, izin bertanya Bu. Untuk jam masuk ini kan tadi 15 menit ya. Jadi maksimal di 6.45. Saya kan pasti agak masuk terlambat ya Bu, karena masih pasti saya akan dalam perjalanan. Kalau tetap ikut di perjalanan off cam nggak apa-apa kan ya Bu? Oke, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Oke, baik Bu, terima kasih. Biar maksud saya ini biar nggak banyak-banyak yang ini ya apa jam 8 jam 18.45 khawatir saya masih sedikit pesertanya gitu biar nggak malam-malam gitu ya Bu Erna ya. Iya Bu, pasti nyampe saya sih langsung on cam sih Bu, karena memang Oke. jam keluar kantornya itu yang memang agak sedikit lebih malam itu sih Bu. Oh gitu. Iya, Oke, terima kasih Bu. sama-sama. Bu Junior izin bertanya, Ya, Bu. iya. Bu, kalau misalnya lewatnya tuh jam jam 7.15 baru bisa join tuh gimana, Bu? Jam Kalau misalkan terkendala 7.15. Nggih, kalau misalkan terkendala ini Bu, di perjalanan mau pulang kebetulan di jalan itu kan kadang jaringan nggak ada gitu, Bu. Ya, nanti bisa confirm ke Mas Ical ya, Bu Wiji ya. Berarti nggak apa-apa ya Bu, by WA Nggak aja. apa-apa ya. Kalau memang terpaksa ya memang namanya ada halangan ya, nggak apa-apa. Oke, Bu. Baik, terima kasih, Bu. Sama-sama. Ini sudah bisa dilihat belum ya? Sudah, Bu. Sudah ya, oke. Oke, saya mulai ya untuk pengantar manajemen operasional di pertemuan ke-1. Ini yang kita bahas untuk hari ini. Pertama kita ke ini apa? Manajemen operasional. Tentang manajemen operasional nanti apa yang kita bahas mulai dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan ke-7. Kemudian yang kedua itu bagaimana mengorganisasikan untuk memproduksi barang dan jasa. Karena kita membuat bisnis itu ada yang apa namanya? Barang ya berupa produk dan juga berupa jasa pelayanan. Kemudian eh, yang ketiga nanti kita bahas bagaimana manajemen operasional itu penting bagi sebuah organisasi. Dan yang terakhir nanti apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab seorang manajer operasional. Jadi nanti untuk mata kuliah manajemen operasional ini memang banyak perhitungan-perhitungan ya. Jadi memang harus apa namanya telaten. Nanti kalau misalnya ada kesulitan itu saya buatkan apa namanya kayak tutorial ya, video itu video pembelajaran saya upload nanti di YouTube.
Nah, sekarang ini untuk manajemen ya. Manajemen yang kita sudah tahu semua itu kegiatan ya yang dilakukan beberapa orang untuk tujuan bersama yang biasanya fungsinya apa yang terkenal itu POAK ya. Perencanaan, kemudian pengorganisasian, kemudian pengarahan, dan kemudian pengawasan. Sedangkan operasional berarti kan dia kita kegiatan sehari-hari, kegiatan utama perusahaan itu adalah mengubah bentuk ya dari input menjadi output ya sehingga bisa bermanfaat dari bentuk aslinya. Sehingga kalau kita gabungkan berarti manajemen operasional itu kan kayak serangkaian proses tuh yang mengubah input menjadi output baik itu berupa barang maupun jasa melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, kemudian diarahkan dan kemudian dikontrol. Gitu ya. Kemudian dari proses input ke output itu pasti ada proses transformasi. Gitu ya. Ada inputnya bisa berupa apa kalau kita ada di bisnis itu. Inputnya bisa berupa money ya, kemudian material, bahan baku. Kemudian apa lagi metode yang digunakan. Kemudian SDM-nya. Kemudian mesin dan kemudian market. Kemudian nanti dalam input-input itu kita proses dalam sebuah proses transformasi di mana proses produksinya itu ada yang sifatnya kontinu ya, ada yang sifatnya intermittent atau berselang. Dan lagi ada yang sifatnya special project. Nah, kira-kira yang proses produksi kontinu itu yang seperti apa yang kita tahu ya. Kontinu itu kan berarti kita memproduksi secara terus-menerus gitu ya. Jadi proses produksi kontinu ini jenisnya adalah produksi yang produknya ini secara terus-menerus tanpa henti, biasanya dalam skala besar. Nah, untuk karakteristik proses produksi kontinu ini sifatnya biasanya produksinya massal ya. Jadi produk dihasilkan dalam jumlah yang besar gitu ya dan dalam waktu yang panjang. Misalnya apa ini? Proses produksi kontinu ini. Kalau teman-teman tahu? Seperti makanan mungkin, Bu. Dan Bu, Ya, jadi seperti makanan olahan gitu ya. Ada lagi produksi minyak gitu ya. Kemudian bahan kimia, kemudian barang-barang konsumen. Nah, itu masuk di proses kontinu. Nah, sifat yang lain lagi ini adalah prosesnya non-stop biasanya ya. Jadi mesin dan alat-alat ini beroperasi secara terus-menerus tanpa jeda. Gitu ya. Ada lagi sifat dari yang kontinu ini biasanya otomasinya tinggi. Jadi proses ini seringkali sangat terotomisasi ya, otomatisasi untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan. Kemudian yang berikutnya apalagi kira-kira sifat dari yang produksi kontinu ini? Tadi Pakaian jadi, Bu. prosesnya non-stop, otomasinya tinggi. Ada lagi ya, mungkin nanti kita temuin lagi ya. Oke, kemudian yang kedua ya, intermittent atau berselang. Ini kursornya sebentar. Pointernya nggak kelihatan. Nggak bisa pointernya. Oke ya, saya lanjutin aja. Untuk yang intermittent berselang, ini biasanya disebut dengan batch production. Ya, jadi proses produksinya ini diproduksi dalam bentuk sistem batch atau kelompok. Ya, nah proses ini nggak akan jalan secara terus-menerus gitu ya, tapi dilakukan dalam interval waktu tertentu.
Nah, kalau dikerjakan dalam interval waktu tertentu, kira-kira karakteristiknya berarti apa ya yang berhubungan dengan produksi? Sifatnya berarti produksi dalam batch ini barang diproduksi dalam jumlah tertentu atau batch sebelum beralih ke batch berikutnya. Kemudian untuk fleksibilitasnya, bagaimana fleksibilitasnya? Tinggi atau Prosesnya rendah? lebih fleksibel. Fleksibilitasnya tinggi ya. Jadi dapat diproduksi berbagai jenis produk ini dengan menyesuaikan mesin ya dan peralatan untuk setiap batch-nya. Itu yang kedua. Mungkin ada lagi tentang setup time untuk waktu yang diperlukan. Jadi untuk waktu yang diperlukan untuk ngatur mesin dan peralatan di antara batch itu ada setup time-nya. Karena produksinya berdasarkan batch production gitu ya. Contohnya apa ini misalnya? Sering dipakai untuk apa ya yang intermittent ini? Elektronik mungkin, Bu. Spare part kali Bu, spare part. Elektronik ya, kemudian industri garment ya. Kemudian apa lagi? Pembuatan Industri obat, farmasi, Bu. ya, percetakan gitu ya. Nah, itu biasanya memakai intermittent. Kemudian yang ketiga ini adalah special project ya. Special project ini sering disebut dengan ini ya, project based production itu yang biasanya mungkin dari beberapa Bapak Ibu sudah mengenal itu ya. Nah, ini apa ini proses produksi spesial ini? Itu adalah produksi yang digunakan untuk proyek yang sifatnya unik ya dan kompleks. Nah, setiap proyek ini biasanya memiliki spesifikasi dan waktu pengerjaan yang berbeda-beda gitu ya. Sehingga karakteristiknya kalau special project ini karena proyeknya unik, setiap produk atau proyek ini memiliki spek dan desain yang unik. Contohnya apa ya? Produksi yang sifatnya ini spesial ini. Tas branded, Bu. Gimana? Tas branded contohnya. Boleh, ya, boleh. Kemudian apa lagi? Kalau yang khusus unik, konstruksi bangunan itu yang paling kelihatan ya. Kemudian apa lagi? Perhiasan, Bu. Perhiasan, ya. Ada lagi yang paling ini project IT ya, karena kan permintaannya aneh-aneh gitu ya, semaunya customer ya. Jadi produknya nggak standar. Bu, kalau Nah, alat kesehatan termasuk nggak ya, Bu? alat-alat kesehatan Mm-mm. boleh perkembangan ya. Jadi kalau misalnya eh, ada alat kesehatan dulu misalnya alat apa nih namanya pengatur detak jantung atau tekanan darah itu kan dulu pompa ya. Nah, sekarang sudah beralih ke apa digital ya. Kayak touch screen gitu ya. Iya, Bu, digital sekarang, Bu. Oke, jadi dari ketiga apa namanya jenis proses transformasi itu kira-kira bisa kita simpulkan apa ya? Ditinjau dari skala dan kesinambungan itu bagaimana? Kemudian ditinjau dari fleksibilitasnya itu bagaimana? Dan kalau kita lihat dari otomasinya bagaimana kira-kira? Ada yang mungkin kasih pendapat? Oke ya, dari kalau kita lihat aja ya dari ketiga penjelasan saya tadi yang proses transformasi, kira-kira kalau kita lihat dari skala dan kesinambungan, kalau proses yang kontinu ini berjalan terus-menerus ya. Kemudian kalau intermittent itu terus-menerus enggak? Tidak ya, berarti bekerjanya dalam batch. Kemudian kalau special project
fokusnya pada Produksi kecil, Bu. pro- ya produk individual yang ya kecil dan unik ya. Kemudian kalau kita lihat dari apa namanya nih, fleksibilitas. Kira-kira apa ya bedanya dari 3 jenis tadi itu? Kalau yang continue itu Bu, prosesnya itu fleksibilitasnya itu kurang. Kemudian kalau yang dari intermit itu proses lebih fleksibel. Kemudian kalau yang special project itu sangat fleksibel. Jadi kalau proses intermittent dan special project itu sifatnya sebetulnya lebih fleksibel ya dibandingkan sama proses yang continue. Karena itu sistemnya kan terstandarisasi ya. Itu kalau kita lihat dari otomasi. Kira-kira perbedaan ketiganya gimana ya? Kalau yang continue itu Bu, otomasinya tinggi karena dia pakai mesin, kemudian peralatannya sudah serba otomatis. Kalau dari produksi intermittent itu otomasinya ini lebih cenderung sedang, kemudian dia menggunakan kombinasi mesin dan juga tenaga kerja manual. Sedangkan kalau special project ini, otomasinya ini lebih rendah dan juga dia cenderung menggunakan lebih banyak tenaga kerja yang manual. Oke. Jadi untuk kalau otomasi ya, itu proses yang kontinu ini biasanya lebih terotomatisasi dibandingkan yang proses emiten dan special project ya. Karena yang lebih tergantung pada tenaga kerja manusia ya dan manajemen project biasanya ya. Oke. Nah, kemudian untuk kita memilih ini ya, memilih apa namanya proses transformasi ini, proses produksi ini, kira-kira bagus yang mana? Apa yang continue atau yang batch atau yang project based production ya kira-kira? Kita milihnya di gimana kira-kira ya? Tergantung apa? Tergantung dari kebutuhan, Bu. Kalau continue itu contohnya kayak seperti makanan, kayak beras. Itu kan memang setiap hari kita konsumsinya nasi. Terus kalau yang berselang dan special project, balik lagi tergantung dari kebutuhannya kita. Oke, jadi untuk memilih itu nanti bisa kita pilih berdasarkan sifat produk yang dihasilkan. Bisa berdasarkan sifat, ya. Tadi yang disebutkan, ya. Siapa tadi yang barusan ya suaranya suara aja nih. Bu Sulfiani, bukan ya? Iya, saya Bu. Oh ya. Oke, jadi bisa dari sifat produknya yang dihasilkan. Kemudian bisa lagi berdasarkan volume produksi yang diinginkan. Jadi pengen produksi yang banyak atau sedang atau sedikit. Kemudian bisa juga apa yang kita pilih bisa berdasarkan kebutuhan tadi ya disebutkan kebutuhan fleksibilitas dalam produksi. Jadi itu yang apa namanya? Kenapa kita milih yang mana gitu ya? Nah, kemudian setelah diproses, kemudian output. Ya. Jadi output di sini berupa barang dan jasa, barang atau jasa. Nah, ngomong-ngomong masalah barang dan jasa ini, kalau kita produksi barang, kira-kira karakteristiknya gimana ya kalau barang itu kita produksi barang? Yang pertama, produknya itu kan sifatnya nyata ya, kelihatan tuh, ada wujudnya. Kemudian sifatnya produksi dengan konsumsi terpisah. Kenapa kira-kira kok produksi dengan konsumsi terpisah ya? Beda sama jasa. Kalau jasa itu berbarengan. Karena diproduksi dulu, kemudian dikonsumsi. Tapi kalau jasa, kita konsultasi misalnya ya,
antara produksi dan kita konsumsi itu bersamaan. Kemudian barang pasti dapat disimpan karena berwujud ya. Kemudian interaksi dengan pelanggan rendah. Kenapa kira-kira ya? Kok bisa interaksi dengan pelanggan rendah? Kira-kira ada yang kasih masukan? Kalau kita misalnya produksi barang, ya, kita interaksi dengan pelanggan itu kan rendah ya, kecuali di situ memang begitu kita pakai, kemudian ada apa namanya di situ call center gitu ya, kita protes dengan nggak cocok dengan barang itu, baru kita berinteraksi dengan si produsernya. Dan kemudian mudah dipatenkan ya, karena berwujud. Kalau jasa, sifatnya produknya tidak nyata, gitu ya, karena nggak kelihatan kan memang ya. Yang kelihatan apanya kira-kira? Kita mau ke dokter, kemudian nggak ada produknya kecuali ada obat di situ ya. Atau kita mau konsultasi gitu, produknya nggak nyata, tapi tetap ada berupa jasa. Kemudian apalagi? Banyak variasi layanan ya, itu kalau di jasa. Kira-kira kenapa nih kok banyak variasi layanan? Orang sakit aja ya, macam-macam penyakitnya, layanannya, oh kalau sakit ini layanannya harus begini prosedurnya gitu ya. Kemudian produksi dengan konsumsi pada waktu yang sama atau bareng. Sifatnya unik dan interaksi dengan pelanggan tinggi. Nah, ini ada hubungannya yang produksi dengan konsumsi pada waktu yang sama dan interaksi dengan pelanggan tadi tinggi. Karena apa? Langsung ya, langsung dinikmati itu jasa layanannya. Nah, sifatnya lagi sulit dipatenkan. Meskipun ada ya, kayak hak cipta itu ya, hak paten ya, hak paten. Berbasis keahlian. Nah, ini beberapa karakteristik dari jasa kalau kita produk yang kita hasilkan bukan barang tapi jasa. Nah, untuk barang ya, ada yang sifatnya barang dan jasa ini tangible product, ada yang intangible product. Kalau yang tangible product berarti bisa sifatnya dijual kembali. Kemudian dapat dijadikan persediaan karena kelihatan ya. Kemudian berikutnya penjualan berbeda dari produksi. Apa maksudnya nih? Penjualan berbeda dari produksi. Karena semua yang kita produksi belum tentu terjual, gitu ya. Kemudian lokasi fasilitas sangat mempengaruhi biaya. Jadi kalau barang kan lokasi fasilitasnya itu semakin kita memilih lokasi yang memilih yang mahal ya, di tempat harga-harga tanah yang mahal, maka biayanya juga sangat, yang di tempat keramaian gitu ya, lokasinya sangat mempengaruhi biaya. Kemudian mudah dibuat otomatis karena barang ya, jadi menggunakan mesin, habis dari tahap 1, tahap 2 dibuat secara otomatis. Berbeda dengan jasa. Kalau intangible product, biasanya reselling tidak biasa dilakukan. Kenapa kira-kira ya? Kita sudah beli jasa, kemudian kita reselling. Pernah nggak kayak gitu ya? Kita sudah misalnya kalau jasa kan salon aja ya. Kemudian sudah terlanjur dipotong rambut kita, kemudian pernah nggak di reselling gitu ya? Kita nggak puas terus kemudian kembaliin ini rambut saya gitu ya. Kan nggak ada ya. Makanya reselling tidak biasa dilakukan untuk yang intangible product. Kemudian tidak dapat disimpan. Jadi kalau kita sedia kemampuan kita misalnya ngajar gitu ya, itu kan jasa. Apakah dalam sebulan ini ada persediaan jasa saya? Ukurannya bagaimana? Ini sulit ya untuk diukur.
Kemudian berikutnya penjualan merupakan bagian dari jasa. Beda sama yang tangible tadi. Kalau yang diproduksi belum tentu terjual, tapi kalau yang jasa begitu kita melayani ya saat itulah jasa kita laku ya merupakan penjualan. Kemudian lokasi fasilitas penting untuk hubungan dengan pelanggan. Kalau yang tangible tadi lokasi itu mempengaruhi biaya, tapi kalau yang intangible itu lokasi mempengaruhi hubungan interaksi dengan pelanggan. Kemudian untuk jasa seringkali sulit dibuat otomatis ya. Nah, itu perbedaan yang tangible dengan intangible product. Nah, ini coba saya beri beberapa gambaran input dan output beberapa jenis operasi. Ini saya contohkan bank, university, restoran, dan pabrik. Kira-kira nanti kita bisa sebutkan nggak nih ya, kira-kira inputnya apa, outputnya apa. Kalau bank itu kira-kira inputnya apa ya? Inputnya pasti tadi Ada kasir. ya kasir, kemudian ada komputer, ada fasilitas, ada tenaga. Outputnya berupa pelayanan dan financial. Untuk university, inputnya kira-kira dosen, staff, ya peralatan, buku-buku gitu ya, energi. Outputnya mahasiswa yang siap wisuda gitu ya, terdidik. Kemudian ada lagi LP2M. Untuk restoran, inputnya apa ya? Koki gitu ya, pelayanan, makanan. Outputnya ya hidangan yang memuaskan gitu. Kalau pabrik, tenaga kerja, mesin, bahan baku, energi, peralatan, outputnya berupa apa? Produknya barang jadi. Nah, untuk yang ini nanti kita ada belajar di rantai pasok ini bab berapa tadi ya. Untuk yang persediaan itu bab terakhir kayaknya ya. Tadi di kontrak kuliah. Nah, untuk yang supplier ini untuk urutan ya dari suppliers, kemudian ke direct suppliers, kemudian ke producer, kemudian ke distributor, kemudian sampai di final customer. Ini ada penambahan nilai. Jadi kalau kita pernah lihat ini gambar ini ya, mulai dari apa namanya bahan baku ya, ini kan pabrik roti ya. Kalau kita lihat di sini mulai dari gandum tuh ya, kemudian diolah jadi tepung, kemudian diproduksi sampai menjadi roti yang kita bisa makan sehari-hari. Nah, untuk urutan ini nanti kita bahas tersendiri ya di bab berikutnya, masuk di bab terakhir itu bab 7, insya Allah saya lihat tadi. Nah, setelah itu kita coba lihat di dalam organisasi ya, kenapa manajemen operasional ini sangat penting kita pelajari tidak hanya di bagian operasional saja. Paling tidak di dalam organisasi itu ada bagian finance, ya, keuangan, kemudian bagian operasional dan bagian marketing. Nah, itu 3 itu. Nah, bagian operasional ini ya atau biasanya sering disebut dengan pabrik gitu ya, manufaktur. Ini bertanggung jawab mengelola produksi barang. Nah, bagian operasi ini bagian inilah yang paling banyak menghabiskan biaya dalam sebuah organisasi. Kenapa kira-kira? Kita coba ya, kenapa kok bagian operasional ini paling banyak menghabiskan biaya dibanding marketing, dibanding finance? Kita coba di sini. Ini kondisi sekarang. Kondisi sekarang sales itu menunjukkan $100.000. Kemudian
ada harga pokok penjualan CGS 80.000. Gross marginnya 20.000. Ini kondisi normal yang sebelah ini, yang kolom kedua ini. Kemudian finance cost-nya 6.000 tadi ya. Sehingga berapa laba kita di subtotal di sini? 14.000. Kemudian ada tax-nya 25%. 25% dikalikan 14.000, 3,5. Sehingga kontribusinya, laba bersih maksudnya di sini adalah 10.500. Nah, sekarang kita coba ada 3 pilihan. Bagian marketing itu dia bilang bahwa saya harus bisa menaikkan ya penjualan itu adalah 50%-nya. Itu bagian marketing tuh. Kemudian rencana bagian finance itu dia mereduce finance cost. Jadi gimana caranya biaya itu bisa turun gitu. Ya, turun 50% nih rencananya yang diplanningkan. Dan bagian manajer operasional itu dia akan menurunkan ya production cost-nya adalah 20%. Coba kita lihat di sini ya. Untuk kolom yang increase sales revenue, kalau kita lihat dengan menaikkan 50%, berarti penjualannya akan naik menjadi 150.000 dolar. Kemudian dikurangi dengan CGS sampai terakhir itu ternyata perusahaan dengan menaikkan sales revenue 50%, itu ternyata labanya adalah 18.000. Nah, kemudian yang finance option itu menurunkan biaya 50%. Kita lihat yang warna hijau ini ya, finance cost-nya dari 6.000 menjadi 3.000. Sehingga dengan mereduce finance cost, ini ternyata menghasilkan laba lebih turun 12.750 dibandingkan dengan hasil dari marketing option tadi. Nah, sekarang kalau manajemen operasi, dia ingin mereduce production cost 20% saja. 20% saja. Kalau yang lainnya kan 50%, 50%. Ini cost of goods sold-nya, HPP-nya itu menjadi 64, yang warna kuning ini. Sehingga ditemukan yang paling berkontribusi banyak ya, meskipun dia menurunkan hanya 20% saja, ternyata labanya yang paling menghasilkan tertinggi adalah bagian manajer operasional. Gitu ya. Nah, coba kita kalau misalnya nih, kita coba jangan 20 deh, kita turunin 15% atau 10% atau ya coba ini yang 15% ya. Jadi dari kondisi awal yang current, kemudian bagian marketing itu menaikkan salesnya 50%, kemudian bagian finance itu menurunkan biayanya 50%, tetapi bagian operating itu tidak 20%, tapi coba kalau nurunin 15% saja. Kira-kira dari contoh hitung-hitungan ini berapa ya contribution-nya, labanya berapa kira-kira? Masih banyak reduce yang production cost atau yang marketing option atau finance option. Sambil dicoret-coret ya. Ada mungkin yang bisa sudah nemuin?
Salesnya tetap ya 100 ya. Kemudian CGS-nya gimana? Karena diturunin biayanya, biaya produksinya 15%. Jadi berapa? 15% dari 80 ya. Jadi 32. Kemudian finance-nya tetap ya 6.000, subtotalnya jadi 26. Dari sini ada tax 25%-nya 6.500. Sehingga 19. Ternyata dengan kita nurunin 15% saja ternyata masih bisa menguntungkan ini, paling besar ini keuntungannya. Gitu ya. Kira-kira kenapa ya kok bisa gini ya? Ada yang mungkin bisa kasih pendapat? Padahal tadi cuman diturunin sampai 20%, masih untung. Masih paling untung tuh bagian manajer operating. Paling bisa menghasilkan laba yang tertinggi. Ini cuman nurunin 15%. Juga masih untung. Kenapa ya kira-kira ya? Karena apa kira-kira Bapak Ibu? Suara saya terdengar ya? Iya, Bu. Karena gross marginnya tinggi, Bu, sampai 32.000. Kalau yang lain kan gross marginnya kan sedikit ya, 20.000 sampai 30.000. Jadi ke bawahnya kontribusinya bisa bisa tinggi, 19.500. Itu, Mm-mm. Bu. Iya. Jadi sebetulnya karena biaya produksi itu memang kalau ibarat kita di pabrik itu ya paling banyak kan memang dari unsur bahan material ya. Kemudian eh, apa biaya produksi kan terdiri dari material, kemudian biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik. Nah, itu yang paling banyak di situ. Sehingga kita misalnya coba turunin meskipun kita turunin sedikit saja, itu masih untung kalau sesuai dengan margin yang eh, hitung-hitungan kita di sini nih, ya, perhitungan yang ada di sini. Oke, kita lanjut ke 10 keputusan penting dalam manajemen operasional. Nah, nanti ini kalau di apa kelas reguler sih memang ini ada 10 pertemuan ya dijadikan dalam kalau di apa online karena cuma 7 kali pertemuan nanti mungkin sesuai di kontrak kuliah tadi itu ada 2 bab yang dijadikan satu gitu ya. Oke, yang pertama sekarang. Yang pertama apa keputusannya tentang manajemen operasional ini? Yang pertama desain barang dan produk. Desain barang dan produk. Apa ini yang ada di sini? Keputusannya apa kalau mendesain itu? Kira-kira apa sih mendesain tuh kalau misalnya eh, apa namanya kita punya galon air mineral dalam galon ya. Kalau dulu kan kayak merek Aqua, kemudian merek yang lain itu kan tidak ada pegangannya ya. Jadi model desain dari sebuah produk itu nggak ada pegangannya. Tapi ternyata Clio menciptakan desain yang lebih baru lagi. Gimana orang lebih mudah untuk menuangkan galon itu di tempatnya. Ya, jadi keputusannya kalau yang desain barang dan jasa itu menentukan produk atau jasa apa yang akan ditawarkan. Pertimbangannya apa biasanya? Pertimbangannya itu adalah kebutuhan pasar, kemudian tren konsumen, kemudian kemampuan teknis, serta strategi perusahaan. Nah, untuk desain produk ini melibatkan pengembangan ya untuk memastikan kalau barang atau jasa yang ditawarkan ini memenuhi kebutuhan pelanggan. Contohnya tentang galon air mineral tadi.
Kemudian yang kedua, ini adalah manajemen kualitas. Jadi keputusannya apa yang berhubungan sama manajemen kualitas? Itu adalah menetapkan standar kualitas dan prosedur pengendalian kualitas. Nah, pertimbangannya apa ini? Pertimbangannya untuk kualitas mutu ini itu adalah kebutuhan pelanggan, ya. Kemudian apalagi regulasi industri, gitu ya, dan biaya kualitas. Jadi untuk manajemen kualitas ini nanti kita akan kenal dengan implementasi metode misalnya Six Sigma, ya, atau TQM, ya, Total Quality Management. Nanti kita belajar di situ. Nah, ini bisa membantu memastikan bahwa produk atau jasa itu memenuhi standar kualitas yang tinggi. Kemudian yang ketiga, desain proses dan kapasitas. Jadi beda tadi ya. Kalau tadi kan desain barang dan jasa. Kalau ini adalah kita mendesain proses dan kapasitas. Keputusannya apa ini? Desain proses dan kapasitas. Ini adalah menentukan proses produksi dan kapasitas produksi yang diperlukan. Nah, untuk desain ini penggunaan teknik misalnya analisa kapasitas, ya, kemudian apalagi pemetaan aliran nilai atau apa kita kenal biasanya value stream mapping, ya. Nah, ini bisa membantu dalam merancang proses yang efisien. Kemudian yang keempat, ini desain strategi lokasi. Jadi kita itu milih lokasi untuk fasilitas produksi, ya, di mana pertimbangannya adalah kalau kita milih lokasi itu biasanya apa? Biaya, ya. Kemudian apa lagi? Pertimbangan apa lagi? Aksesibilitas, ya. Kemudian kedekatan dengan bahan baku. Kemudian ada lagi faktor regulasi dari pemerintah. Nah, ini dijadikan sebagai pertimbangan, ya. Berikutnya strategi layout. Nah, apa keputusannya ini kalau strategi layout? Nah, keputusan kalau tadi kan strategi desain apa lokasi, ya, desain proses. Kalau yang ini desain layout. Maksudnya kita merancang, ya, tata letak fasilitas, aliran kerja dan produktivitas, misalnya mesin, ya, menempatkan mesin dalam sebuah pabrik itu yang efisiensi ruang agar aliran material, keselamatan, kemudian kenyamanan pekerja itu dicari yang efisien. Sehingga apa? Untuk yang strategi layout ini kira-kira bisa berguna untuk apa? Yang strategi layout udah ngantuk ya, suaranya Bu Yunia juga agak serak nih sudah. Ya, jadi untuk kenyamanan, keselamatan, jadi aliran dari barang material dari bahan proses produksi yang pertama, kemudian ada aliran yang kedua, itu bisa lebih nyaman dan peletakan barang-barang. Kemudian yang keenam, mengelola SDM. Keputusannya adalah mengelola tenaga kerja, termasuk ini nanti rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan. Nah, nanti pertimbangannya itu adalah keterampilan yang dibutuhkan, kemudian memotivasi karyawan, dan lingkungan kerja. Kemudian yang ketujuh itu adalah manajemen rantai pasok. Nah, keputusan dalam manajemen rantai pasok ini adalah kita bisa mengelola hubungan dengan pemasok dan memastikan ketersediaan bahan bakunya. Nah, pertimbangannya apa nanti? Itu adalah keandalan pemasok. Kita pilih pemasok yang mana, ya, supplier yang mana, dengan harga termurah, dengan mutu yang terbaik, kemudian biaya pengadaan, dan pengelolaan inventaris. Kemudian yang kedelapan adalah manajemen persediaan. Nah, keputusannya apa? Itu kita bisa mengelola tingkat persediaan untuk bahan baku, ya, kemudian barang dalam proses dan produk jadi. Nah, kadang di dalam manajemen persediaan ini untuk
manajemen operasional secara tradisional itu lebih senang mempunyai stok yang banyak di gudang. Padahal stok banyak di gudang itu justru untuk biaya safety-nya itu lebih mahal ya. Belum lagi ada barang itu busuk ya. Jadi tidak tidak se memang ada kelebihan kalau kita menyimpan stok banyak itu karena begitu ada permintaan kita ada stoknya. Kemudian yang berikutnya ini adalah perencanaan produksi. Nah, apa ini menjadwalkan? Keputusannya menjadwalkan jadwal produksi dan mengelola alokasi sumber daya. Pertimbangannya apa? Permintaan pelanggan, kemudian kapasitas produksi dan waktu siklus produksi. Dan yang terakhir adalah pemeliharaan. Nah, pemeliharaan ini menetapkan kebijakan dan prosedur untuk melihara peralatan dan fasilitas, di mana pertimbangannya ini adalah keandalan peralatan, kemudian tinggi rendahnya biaya pemeliharaan, dan downtime produksi. Itu ya. Nah, kira-kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Sebentar saya coba ada oleh-oleh ini ya di rumah. Mungkin Anda bisa lihat di penugasan untuk bab 1 nanti saya coba kita sharing gitu ya. Ini ada nomor 1 sampai dengan nomor 5 gitu ya. Jadi sekitar apa ini tadi yang sudah saya jelaskan, apa perbedaan karakteristik yang continue, intermittent, dan special project dilihat dari skala dan kesinambungan, fleksibilitas dan otomasi. Kemudian ini kita coba manajemen operasional tradisional itu fokus pada penjualan lokal saja, belum secara global. Kenapa kok seperti itu ya? Nah, ini untuk bisa Anda kerjakan dan nanti dikumpulkan di pertemuan berikutnya baru saya nilai. Gitu ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin untuk tugasnya ada yang ditanyain? Penugasan. Izin bertanya, Bu. Izin bertanya. Iya. Ya, untuk tugasnya ini kita kumpulkan dalam bentuk Word atau PDF ya, Bu? PDF, di PDF aja. Kasih Bu Yuni. Oke. Ada lagi Untuk mungkin? pengumpulannya nanti ini dari pengirimannya nanti gimana ya Bu? Ada di kanvas Bapak Ibu. Di kanvas kayaknya ya. Ya, nanti nilainya langsung keluar nanti. Oke, baik. Terima kasih. Sama-sama. Ibu sama Kak Ical izin bertanya. Ini kan pas saya klik di kanvas ini ada start assignment. Berarti ngumpulinnya pakai filenya di situ ya, di start assignment itu ya? Iya, Bu. Iya, benar. Oke, baik. Makasih. Sama-sama, Bu. Oke, mungkin cukup itu ya, Mas Ical. Iya, baik Bu Yuniar. Oke, Bapak saya Ibu, stop ya. aman Bapak Ibu? Tidak ada yang menanyakan jawabannya? Boleh kan di-share jawabannya sama Bu Yunia? Oke. Oke, silakan Mas Ical. Baik. Aman Bapak Ibu ya tugasnya ya? Gampang kan? Aman, tinggal cari jawaban aja sih. Mungkin bisa kita akhiri sudah ya Bu Yuniar ya? Ya, jam berapa sih ini Mas Ical? Jam 8 kurang seperempat Bu. Ini jam 8 kurang seperempat. Oke, lumayan lah. Pokoknya suara sudah serak itu berarti sudah harus diakhiri. Iya Bu. Yang penting materi sudah disampaikan dengan baik, bisa diterima dengan baik. Oleh-olehnya dikerjakan ya Bu ya. Oleh-olehnya dikerjain. Oke, jadi
Ya, Eh, mau itu tanya Mas tadi, Ical. Maaf, Bu Yuniar mau tanya. iya ya. Iya Pak Itu, Dani. ah, ini kan kita Kanvas baru pakai ya. Pas kumpulin start assignment itu nanti ada notif terkirimnya atau gimana ya? Biar kita tahu kalau tugas itu udah terkirim gitu. Mas Ical. Um, ada sepertinya Pak nanti beserta nilainya nanti. Ada ya, Mas? Iya Pak. Nanti kalau memang Bapak sudah mengirimkan terus belum terdeteksi dari kami, nanti bisa kami bantu cek lagi Pak. Iya, Mas Ical. Kalau via email itu kita tahu ya apa tugas yang kita kirim itu terkirim di kolom di terkirimnya. Terus kayak Google Form juga jawaban Anda terekam terkirim gitu. Nah, kalau Canvas kita kan belum tahu nih kayak gitu Mas Ical yang saya bertanya. Makasih Mas Ical. Iya sama-sama Pak Dani. Berarti ini Bapak sama Ibu baru pertama mengerjakan tugas di Kanvas ya? Iya, baru Iya, baru betul baru Kak. Baru semester ini Baru Kak. Mas Ical. Iya, Kak. Iya Kak, sama Iya, satu Kak. lagi. Untuk materi sudah ada notifikasi by email, tapi ketika ada tugas itu dia tidak ada notifikasi. Jadi tadi ketika pas saya lihat materi sudah ada langsung tugas, tapi pas di email munculnya hanya pemberitahuan materi saja Kak. Bisa di adjust nggak ya nanti untuk tugas-tugasnya masuk ke email juga? Oh baik Bu, nanti saya cek lagi Bu ya. Baik Kak. Bagi Bapak Ibu yang sudah mengerjakan nanti bisa konfirmasi ke saya ya, kalau memang nggak ada notifikasi. Oke, siap Kak. Pak Saldi, izin bertanya, Iya Bu Wiji. untuk tugas, pengerjaan tugas tadi kan disampaikan ya, katanya kalau misalkan sudah di-upload, itu kan langsung otomatis keluar jawabannya ya, nilainya ya. Itu nanti apakah menunggu beberapa jam, beberapa hari atau gimana, Pak? Atau langsung Langsung, keluar? langsung Bu itu Bu. Oh, langsung keluar. Iya Bu, Oh, baik, terima kasih. sama-sama Bu Wiji. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Sudah cukup katanya Pak Kiki gitu Bu. Oke, sudah Mau ngantuk pulang. kayaknya ya. Sudah ngantuk. Baik, terima kasih Bu Yuniar dan Bapak Ibu semua yang sudah bergabung pada malam hari ini. Semoga bermanfaat tugas yang dikerjakan. Kita akan berjumpa kembali di pertemuan kedua Senin berikutnya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Baik, terima wabarakatuh, kasih Ibu. Bu Terima Yuniar, kasih terima kasih Pak banyak. Saldi. Ya, Ibu. Terima kasih Bu Kasih Yuniar. Kak. Mas Ical, terima kasih. Terima kasih Kak. Terima kasih Bu. Dadah. Dadah Makasih. Pak Kiki, hati-hati di jalan.